Halo, assalamualaikum sahabat Albana, selamat datang kembali di PAS Podcast Anak Sekolah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu motivator di Bali, kemudian juga penulis juga, penceramah serta konselor remaja. Siapa dia? Langsung saja. Halo, assalamualaikum Bang Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gitu. Kak Said, manggilnya Kak Said atau Ustadz Said? Waduh, panggil Said aja atau Kak Said gitu. Biasa. Hah? Said aja kan. Oh, Said aja ya. Bang Lubis ini senior saya dia. Senior jauh. Baiklah. Ini keren banget ya, Albana sekarang punya program kayak gini ya. Oh iya Bang, ini jadi karena keterbatasan ya, jadinya kita berinisiatif bagaimana seluruh informasi atau mungkin yang menjadi masalah yang ada di sekolah ini bisa tersampaikan khususnya kepada anak-anak kayak gitu. Keren. Hari ini apa kita ngobrol-ngobrol apa nih? Ya kita bincang-bincang santai aja Bang. Iyalah pasti. Gini Bang, kita kayaknya udah lama ya Bang ya nggak ketemu. Berapa bulan ya? Lama. Berapa bulan? Ya praktis aja. Sejak kita masuk di fase COVID ini kan udah sejak mana? Iya, betul. Saya ingat itu ketemu Bang Lubis waktu kajian siswa di Monang Maning. Ya, betul. Saya masih ingat sedikit ya. Kalau nggak salah itu bahas bahwasanya cerita ya. Ikan bahwasanya kalau ikan biasa itu ikan yang mengalir ya, mengikuti arus ya. Jadi ini yang nggak biasa itu adalah yang melawan arus. Ya, itu gimana? Menarik itu. Faktanya memang betul. Ada ikan jenis termasuk jenis ikan salmon itu. Itu dia ketika ada arus sungai itu, dia itu justru bergeraknya setelah dia menetas itu, dia bergeraknya itu dari hilir menuju ke hulu. Gitu. Kalau umumnya ikan-ikan itu kan ngikutin arus sungai, akhirnya ke laut. Sebagai orang-orang yang punya jiwa yang berani gitu untuk berubah itu justru kita ketika ada arus tertentu orang-orang kemudian mengikuti tren dan seterusnya gitu. Kita perlu jadi orang yang dalam tanda kutip berbeda gitu. Berbeda. Jadi justru kita nggak ngikutin arus, kita punya bahkan lebih dahsyat lagi bukan sekadar ngelawan arus tapi justru kalau bisa kita bikin arus sendiri. Bikin pecahan gitu ya. Itu lebih. Tapi menarik lagi. Ini buat anak-anak sekalian. Jadi kalau saya membaca karakter Bang Lubis itu ketika mengisi khususnya di anak-anak itu anak-anak bisa interest itu digiring dulu sesuai dengan zamannya gitu. Masuk kepada dunianya sehingga anak-anak itu berkata, "Oh iya benar ini dunia saya, ini dunia saya" gitu. Barulah nantinya di counter dengan harusnya kalian seperti ini gitu lah. Bener enggak sih itu, Bang? Iya, jadi sebetulnya kan kalau anak-anak kita ya usia-usia remaja itu sebetulnya mereka itu menginginkan ada orang-orang yang mengerti dan paham tentang situasi mereka. Tapi sayangnya tidak sedikit mereka ini diposisikan seperti ketika mereka melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu atau memilih berkegiatan tertentu gitu. Itu lebih banyak orang yang memandang negatif gitu. Jadi seakan-akan mereka ini salah melulu gitu. Bahkan orang tua sendiri ya? Iya gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang benar yang mereka lakukan. Padahal mereka ini punya niat baik gitu, mengeksplorasi dirinya, mencoba hal baru gitu. Sebetulnya kita pengen masuknya itu di situ gitu. Jadi ini sebenarnya pesan buat kita semua ya, orang tua, para pendidik juga termasuk sahabat-sahabat anak-anak sendiri. Jadi sesama pelajar pun perlu memahami itu bahwa kita ini perlu saling support untuk menjadi lebih baik gitu. Makanya yang saya lakukan kebanyakan kalau ketemu sama anak-anak remaja itu mengapresiasi dulu lah apa yang mereka lakukan gitu. Kalau misalnya dunianya gaming, ya udah aja kita ikut ngobrol tentang game juga meskipun kita nggak tahu mendalam dan kita nggak pernah mainin juga, tapi kita bisa ngobrol sama mereka dan itu pembukanya. Bang Lubis nyambung loh kalau kayak gini. Baru nanti dari sana kita bisa sampaikan ide-ide kita justru makin kuat sama mereka gitu. Kira-kira itu aja. Bagus sih Bang. Artinya ya memang kalau kita melihat bahkan orang tua sendiri itu pesimis dengan anak-anaknya itu mau jadi apa ini nantinya kalau seandainya hanya sedemikian gitu apa yang dilakukan gitu. Bahkan banyak orang tua itu yang menjudge itu
apa yang dilakukan itu serba salah gitu. Betul ya? Iya, akhirnya begitu. Padahal sebetulnya ketika orang tua menyadari gitu ya, bahwa anak-anak kita ini kan sebetulnya sedang berproses. Mereka punya jalan hidup mereka sendiri dan jalan mereka itu masih panjang. Ketika mengalami perjalanan di episode mereka di usia SMP seperti ini, itu sebetulnya adalah fase-fase yang juga perlu mereka lewati gitu untuk menjadi sesuatu di zaman mereka nanti gitu. Kadang-kadang yang kurang adil nih menurut saya, banyak orang tua itu menganggap anak-anaknya ini dalam tanda kutip nih, bahkan mereka menyampaikan anak saya bermasalah dan seterusnya gitu. Iya, betul. Kayak mereka nggak pernah SMP aja gitu. Iya kan? Padahal kalau kita mau jujur nih, semua kita ini ya di usia-usia SMP kita itu ya, bahkan mungkin di antara kita ada yang kalau mau dibilang parah itu ada yang lebih parah juga gitu kan. Kalau menurut saya itu jangan dilihat dari sisi negatifnya terus gitu. Justru kalau kita ngelihat dari sisi negatif terus nggak maju-maju gitu. Maka coba bisa nggak sih kita berlatih untuk kemudian belajar melihat sekecil apapun hal-hal baik yang dilakukan oleh anak-anak, mengapresiasinya, terus justru mensupportnya juga gitu. Itu yang perlu kita lakukan gitu. Karena kalau anak-anak ini punya persepsi kalau yang dia lakukan ini salah, yang dia lakukan ini buruk gitu, mereka kemudian merasa awalnya terasa aneh gitu ya. Masa iya sih aku itu buruk? Masa iya sih yang kayak gini aja udah dianggap salah gitu. Ketika mereka terus-terusan di stigma negatif yang mereka lakukan gitu, akhirnya mereka akan berpikir, jangan-jangan memang aku nggak bisa apa-apa. Memang kayaknya aku ini bukan jadi siapa-siapa nanti. Jadi ngerasa bahwa udah tertutup gitu loh masa depannya gitu. Nah ini karena dibiasakan dengan stigma-stigma negatif yang diberikan kepada mereka gitu. Padahal nggak selalu gitu. Nah artinya sebagai orang tua lah gitu ya, harapannya sih kita bisa melihat sisi-sisi baik dari anak-anak kita dan mengapresiasi itu sehingga mereka menyadari bahwa mereka ini adalah orang-orang yang punya masa depan yang cerah. Mereka ini pemimpin-pemimpin yang hebat gitu. Masalah kemudian hari ini lagi pada gandrung dengan aktivitas-aktivitas anak-anak remaja hari ini ya. Poin saya sih sebetulnya ke anak-anak sendiri juga memang yang penting kamu bisa bertanggung jawab dengan kewajiban-kewajibanmu gitu. Masalah itu kamu, mungkin yang belum gitu. Kalau memang suka ini, suka itu, hobinya pengen ngerjain ini, pengen ngerjain itu dan seterusnya, kewajibanmu dulu beresin. Kalau udah beres lakukan apapun yang kamu suka gitu loh. Kalau saya sih prinsipnya begitu. Tapi terkadang gini Bang, apa yang dilakukan orang tua bukan semata-mata atas dasar mengekang ya. Pastinya berdasarkan pengalaman mungkin dulunya ya dengan diperlakukan sama orang tua kayak gitu. Bahwasanya yang dilakukan sekarang itu untuk biar tidak kejadian mungkin ya seperti itu. Kapan sih orang tua itu biar bisa menjadi teman bagi anak-anak itu? Apakah ada umurnya, fasenya, atau memang setiap saat atau di momen tertentu gitu? Ya, jadi yang menjadikan pendorong orang tua akhirnya kemudian melakukan langkah-langkah atau sikap seperti tadi itu kan sebetulnya betul karena kekhawatiran mereka gitu. Kekhawatiran dengan sesuatu yang pernah mereka lihat, dengar dan rasakan. Padahal nggak selalu begitu. Nggak selalu begitu gitu. Artinya yang justru perlu dikuatkan di orang tua adalah bagaimana anak-anak ini merasa nyaman di dekat mereka sebetulnya. Jadi jangan memposisikan. Jadi anak-anak nggak sedikit loh yang kemudian ngerasa dengan orang tua itu kayak jauh. Jauh, benar. Bahkan ada yang udah sampai di titik nggak mau dengerin orang tua. Kemudian tiap orang tua yang nasihatin malah dibales dengan perlawanan gitu. Itu kan sebetulnya yang nggak kita harapkan gitu. Persoalannya satu aja sebetulnya, orang tua yang belum berhasil mengikat hati anaknya gitu. Jadi gitu ya. Orang tua menjadi sahabat itu penting banget gitu. Kalau ditanya kapan, sepanjang usia. Tapi yang paling urgent itu justru di momen-momen di usia SMP. Remaja ya. Iya, karena ketika anak-anak ini sudah masuk di akil baliknya, dia itu banyak perubahan yang terjadi secara psikologis di dalam dirinya, termasuk pikiran dan perasaannya sedang bergejolak. Dia butuh orang yang memperhatikan dia. Nah, ketika orang tua hadir, aman insyaallah. Artinya membuat anak ini nyaman, merasa punya sahabat, punya teman ngobrol, punya teman berbagi.
Makanya kalau saya sih bilang, kalau jadi orang tua punya anak SMP, nggak usah jaim-jaim banget gitu, nggak usah ngerasa kita itu paling hebat, paling baik, paling keren, nggak usah gitu. Jadi kita masuk hormat. Jadi biar anak-anak kita itu juga nyaman sama kita. Jadi ngobrol flow aja sama anak-anak itu ya kayak ngomong di usia mereka. Itu mereka suka banget. Karena kalau kita nggak bisa jadi orang tua yang bisa memahami pergaulan mereka, justru mereka akan cari teman-teman ngobrol di luar sana yang kita nggak tahu nanti apa yang kemudian dimasukkan ke dalam pikiran dan pemahaman mereka gitu. Jadi orang tua penting banget untuk jadi sahabat. Betul. Buat anak-anak sebetulnya. Gitu. Terus gini Bang, ya kita tahu lah mulai mungkin bisa dikatakan Maret April itu awal mulai banyaknya yang kejadian terkait dengan COVID ini ya, gitu. Pasien nomor satunya terdeteksi di Indonesia, yang habis itu bertambah sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Nah, kita tahu Bang Lubis juga sebagai motivator. Banyak nggak sih orang tua yang datang ke rumah kayak gitu, mengeluhkan terkait dengan hal-hal ekonomi, keluarganya atau ibadahnya gitu, untuk menghadapi yang sekarang ini? Gitu.